Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Ari dan kakak-kakak asisten. Perkenalkan nama saya di sini Kevin Sebastian dengan NIM 182211143. Di sini akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester mengenai teknologi komputasi awan. Nah, pertama dimulai dari bab pertama, yaitu membahas tentang bisnis kecil dan tradisional. Untuk kasus bisnis kecil, apakah perlu menggunakan cloud? Jawabannya tentu saja iya. Teknologi cloud sebaiknya dipertimbangkan untuk usaha ini karena pertama ada biaya awal yang rendah menggunakan teknologi cloud, lalu ada skalabilitas yang mana dapat disesuaikan sesuai dengan pertumbuhan bisnis dan ini cukup penting karena bisnis ini merupakan bisnis yang kecil. Lalu ada aksesibilitas, mudah diakses dari mana saja yang memudahkan pengelolaan operasionalnya. Nah, lokasi cloud yang digunakan di sini adalah public cloud karena untuk usaha kecil yang tradisional menyediakan solusi yang hemat biaya, mudah digunakan dan tentunya tidak memerlukan pengelolaan infrastruktur. Karena usaha kecil dan tradisional cenderung tidak begitu memahami terkait infrastruktur atau segala yang berhubungan dengan penggunaan komponen dari cloud itu sendiri. Sehingga dengan public cloud, usaha kecil dapat memanfaatkan teknologi yang kuat tanpa perlu memiliki sumber daya teknis yang digunakan. Nah, jenis layanan cloud sendiri di sini yang diberikan adalah SaaS atau Software as a Service. Nah, layanan SaaS ini cocok untuk usaha kecil yang belum menggunakan IT sama sekali karena pertama mudah digunakan dan kedua tidak perlu menggunakan teknis yang rumit. Nah, contohnya dari SaaS sendiri, contohnya ada Google Workspace seperti dapat menggunakan Google Spreadsheet atau Google Drive dan lain-lainnya, misal untuk pembukuan atau accounting dari perusahaan dari bisnis tersebut. Lalu juga ada email atau penyimpanan dan kolaborasi dokumen serta lain-lainnya. Berikut untuk arsitektur dari SAS. Jadi kita hanya menggunakan aplikasinya saja sebagai service yang kita perlukan. Nah, bagaimana tentang keamanan cloud-nya? Jadi cloud dari pihak ketiga seperti Google dan Microsoft itu tentunya memiliki keamanan yang tinggi dan sudah dilengkapi dengan enkripsi data serta sertifikasi keamanan seperti SSL. Nah, menggunakan layanan SAS yang telah terpercaya seperti itu dan memiliki keamanan itu juga menerapkan autentikasi untuk dua faktor dan compliance dengan standar industri menurut saya sudah cukup aman bagi bisnis yang relatif kecil dan tradisional. Nah, lalu untuk keandalan sistemnya sendiri, layanan SAS semuanya udah termasuk fitur backup otomatis seperti dalam uh, Google Workspace-nya dan dapat pemulihan data. Nah, dapat menggunakan layanan SAS dengan backup data sesuai untuk di cloud provider yang sama supaya lebih memudahkan dalam melakukan backup. Nah, bagaimana tentang kompetensi pegawai? Memang untuk pegawai-pegawai yang kurang berkompetensi memang sedikit dengan kompetensi dasar yang menggunakan aplikasi SAS. Namun pelatihan dasar seperti penggunaan Google Workspace seperti Spreadsheet, Docs, atau Google Slides itu menurut saya tidak terlalu sulit untuk bagi jika mau dilakukan bagi pegawai-pegawai di sana. Nah, perbandingan biayanya sendiri untuk cloud pihak ketiga atau public cloud yang tadi saya bilang itu sekitar 72 per user. Nah, dibandingkan dengan cloud on-premise yang memerlukan biaya untuk infrastruktur dan maintenance dan lain-lainnya serta non-cloud namun on-premise juga ini memerlukan sekitar 4.200 hingga 5.200 dolar, di mana ini perbandingannya cukup jauh. Jadi untuk public cloud merupakan solusi yang efektif bagi usaha tradisional ini. Nah, lanjut ke perusahaan tech startup yang baru. Perlu menggunakan cloud? Tentunya juga iya, karena startup membutuhkan pertama fleksibilitas, karena sedang berintis, lalu ada skalabilitas tentunya karena tidak tentu, dan lalu ada biaya awal yang rendah, karena di awal-awal startup pasti menekan pada cost yang cukup rendah. Lalu lokasi cloud yang digunakan ini menurut saya multi cloud atau hybrid, namun saya lebih menyarankan multi cloud karena untuk memanfaatkan berbagai layanan dari penyedia cloud yang berbeda supaya menghindari vendor lock-in atau terpaku dengan satu vendor saja. Sehingga ini merupakan apa arsitektur dari multi cloud tersebut. Kemudian application terus ada public cloud yang lain, lalu ada public cloud yang lain dengan fitur yang berbeda atau service yang digunakan yang berbeda.
Lalu jenis layanan cloud sendiri adalah IaaS dan PaaS karena untuk startup banyak diperlukan infrastruktur dasar seperti IaaS serta pengembangan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur seperti PaaS. Startup tentunya pasti menggunakan Amazon Web Service atau Google Cloud Platform baik untuk mendeploy atau menggunakan storage sistemnya dan segala macamnya service yang disediakan. Nah, bagaimana tentang keamanan cloud sendiri? Cloud provider seperti AWS dan GCP tentunya sudah menawarkan keamanan yang cukup tinggi dengan sertifikasi seperti ISO 27001 atau SOC 2. Nah, mengimplementasikan enkripsi data, firewall, dan monitoring aktivitas juga perlu dilakukan menurut saya untuk sebuah startup dalam menggunakan teknologi cloud sebagai keamanan tambahan. Nah, cloud security sendiri menawarkan 4, yaitu ada data protection, lalu ada reliability, lalu ada network security, dan yang terakhir ada access control. Nah, bagaimana tentang keandalan sistemnya? Keandalan sistemnya di sini menggunakan multi-region atau multi-cloud untuk backup dan pemulihan. Dengan arsitektur usulan saya ya ini infrastruktur di AWS dan failovernya ke GCP supaya tidak terjadi vendor lock-in seperti tadi. Nah, lalu kompetisi pegawai, beberapa pegawai dengan kompetisi tinggi di bidang cloud computing, DevOps, dan keamanan memang diperlukan. Namun menurut saya untuk sebuah startup tentunya tidak susah mencari SDM dengan adanya kompetensi seperti DevOps atau cloud computing. Nah, perbandingan biaya lagi-lagi di sini untuk cloud pihak ketiga tentunya lebih murah, yakni dengan $144 per user, dibandingkan dengan cloud on-premise dengan biaya 19.000 dengan 39.000, kalau ada non-cloud on-premise dengan biaya 19.000 dan 39.000. Sehingga menurut saya memang untuk sebuah startup yang baru awal merintis digunakanlah multi-cloud tadi. Lalu ada perusahaan besar. Perusahaan besar perlu menggunakan cloud? Jawabannya adalah iya untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas serta mempercepat time to market-nya. Jadi intinya untuk mengefisienkan proses bisnis mereka. Nah, lokasi cloud yang digunakan menurut saya diperlukan hybrid, yakni dengan menggunakan public cloud serta private cloud karena untuk perusahaan besar pasti ada beberapa data-data atau beberapa service yang lebih baik disimpan sendiri dibandingkan ke publik dikarenakan pertimbangan keamanan dan keandalan serta lain-lainnya. Jadi mengintegrasikan serta perusahaan besar juga memiliki infrastruktur sehingga mengintegrasikan infrastruktur yang ada dengan cloud untuk memanfaatkan kedua keuntungan itu. Nah, lalu jenis layanan cloud di sini bisa dari berbagai macam ya. Ini ada bisa IaaS, PaaS atau SaaS. Nah, menggunakan kombinasinya sesuai kebutuhan saja menurut saya. Jadi seperti IaaS, misal membutuhkan untuk beban kerja berat, kita pakai IaaS. Lalu PaaS untuk pengembangan aplikasi karena mungkin perlu aplikasi internal atau aplikasi lainnya yang perlu menggunakan platform khusus tanpa infrastruktur bisa menggunakan PaaS. Lalu untuk SaaS bisa menggunakan aplikasi-aplikasi bisnis yang ada, misal seperti ada Salesforce atau dan lain-lainnya. Jadi ini memang sesuai kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, lalu untuk keamanan cloud-nya sama cloud provider umumnya sudah menawarkan keamanan yang tinggi dan sertifikasi ISO 27001 serta SOC 2. Nah, mengimplementasikan enkripsi data juga kontrol akses yang ketat dan monitoring yang berkelanjutan. Serta yang perlu saya tambahkan di sini adalah mengelola data yang penting pada on-premise. Jadi dalam private cloud itu mereka tidak disebarkan kepada public cloud untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi. Nah, keandalan sistemnya memang diperlukan strategi backup dan pemulihan dengan data center serta disaster recovery center. Ini baik on-premise maupun cloud pastinya, dikarenakan untuk jaga-jaga misal ada kejadian yang tidak terduga, sehingga ada backupnya. Lalu arsitektur usulan infrastruktur utama di data center yang dimiliki dengan disaster recovery centernya ada di cloud provider. Jadi tetap infrastruktur utamanya ada di data center milik perusahaan. Nah, lalu kompetensi pegawai, tim besar pastinya sudah memiliki pegawai atau SDM dengan keahlian di berbagai bidang IT termasuk cloud management dan security. Nah, ini perbandingan biayanya untuk misal kita menggunakan public cloud semuanya memang cenderung lebih murah, namun balik lagi ke beberapa constraint seperti keamanan atau keandalan yang diperlukan oleh perusahaan besar sehingga terkadang memang diperlukan untuk menggunakan cloud on premise. Ini untuk perbandingan biayanya
kira-kira. Nah, lalu untuk yang keempat, yang terakhir, ini ada instansi pemerintahan. Di instansi pemerintahan perlu menggunakan cloud? Boleh, dan iya, menurut saya perlu untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dari khusus layanan publiknya saja. Nah, untuk lokasi cloud yang digunakan sama seperti perusahaan, ini hybrid menggunakan cloud untuk fleksibilitas dan on-premise untuk data sensitif yang memerlukan kontrol penuh dari instansi pemerintah tersebut. Nah, jenis layanan cloud masih bisa bervariasi seperti IaaS, PaaS, atau SaaS, kombinasi sesuai keperluan sama seperti sebelumnya, mulai dari infrastruktur hingga aplikasi layanan publiknya. IaaS untuk penyimpanan data besar contohnya, lalu PaaS untuk pengembangan layanan publik, dan SaaS untuk aplikasi administrasi atau layanan publik yang lainnya. Nah, keamanan cloud-nya sendiri fokus tinggi tentunya pada compliance dan regulasi dari data pemerintah. Nah, mengimplementasikan enkripsi end-to-end, autentikasi multifactor, dan monitoring ketat. Dan yang perlu saya tambahkan di sini juga tidak memberikan data yang penting ke public cloud atau dilakukan secara private ataupun on-premise. Keandalan sistem perlu juga dilakukan strategi backup dan pemulihan dengan data center serta disaster recovery center baik di on-premise maupun cloud sama. Nah, infrastruktur utama di on-premise dengan cloud backup dan failover-nya di cloud provider. Arsitektur usulan ini infrastruktur utama data center dengan DRC di cloud provider. Kompetensi pegawai di tim besar dengan keahlian di keamanan data ini perlu digarisbawahi untuk keamanan datanya, lalu ada compliance dan cloud management. Perbandingan biaya sama seperti tadi, untuk cloud pihak ketiga public cloud memang lebih murah, namun memang tidak etis untuk menaruh semuanya di public cloud karena ada beberapa halangan seperti keamanan, keandalan, dan lain-lainnya. Sehingga diperlukan untuk cloud on-premise seperti itu atau private cloud. Oke. Nah, ini untuk rangkuman dari keempat jenis usaha yang sudah saya jelaskan tadi. Usaha kecil memiliki pertimbangan efisiensi operasional, skalabilitas penggunaan biaya awal, terus startup yang cepat berinovasi dengan skala sesuai pertumbuhan yang merupakan scalable tentunya, lalu perusahaan besar peningkatan efisiensi dan instansi pemerintah untuk inovasi layanan publik. Nah, lokasi public cloud, terus perusahaan startup multi cloud atau hybrid, tapi saya lebih menyarankan multi cloud. Lalu ada perusahaan besar ini hybrid cloud dan instansi pemerintahan hybrid cloud. Dengan jenis seperti ini, lalu ada keamanan informasi yang sudah saya jelaskan dengan cukup jelas tadi juga, mungkin bisa dibaca. Lalu ada keandalan sistem. Ini juga tadi juga saya jelaskan. Lalu kompetensi pengelolanya untuk usaha kecil memang kompetensinya masih low, lalu startup ya cukup menengah. Namun ketika udah sampai di perusahaan besar atau instansi pemerintah akan menjadi tinggi. Nah, mungkin sekian presentasi tugas UAS dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya baik ucapan ataupun perkataan. Terima kasih Pak Ari dan kakak asisten. Terima kasih.